Lantas bagaimana caranya untuk membedakan pinjol yang legal dengan yang ilegal? Untuk adik-adik yang sedang tertarik dengan perusahaan fintech, khususnya bergerak di bidang investasi, saya menghimbau agar tidak terjebak hal-hal yang ada. Berikut ciri-cirinya, yaitu kita bisa melihat harus berbadan hukum. Kalau memang banyak pinjol-pinjol yang tidak berbadan hukum, ciri-ciri yang kurang baik adalah badan hukum tidak jelas, jaminannya free rise, mengimingkan high rate atau return atau bunga yang sangat rendah, penyalahgunaan testimoni, influencer, bahkan pemuka agama, pejabat publik untuk endorsement. Ini adalah kita hati-hati sekali karena banyak sekali orang-orang yang menggunakan jaringan-jaringan kepada influencer ataupun kepada pejabat publik. Kemudian perekrutan konsumen baru diberikan bonus dan cashback yang sangat besar. Apakah mungkin seorang pinjol memberikan dampak yang cukup besar, dan itu kita mesti kehati-hatian. Kita minjam 500, kita dikasih 500, hal yang tidak mungkin. Janji penarikan dana yang mudah dan fleksibel, juga aset yang diinvestasikan aman. Nah, inilah perlu kita mencari hal-hal yang benar. Kemudian salah satu ciri lainnya adalah pinjol yang menawarkan pinjaman atau produknya melalui SMS atau WhatsApp, yang saat ini banyak sekali yang sering juga saya terima. Perlu diingatkan, pinjol legal dilarang melakukan pemasaran produk melalui SMS atau WA tanpa persetujuan konsumen. Ini perlu kita ingatkan adik-adik semua. Jika menerima SMS atau WA penawaran pinjol ilegal, langsung hapus dan blokir nomor tersebut. Jangan klik tautan atau menghubungi kontak yang ada pada SMS atau WA yang ada dengan penawaran pinjol ilegal tadi. Ingat ya, selalu cek legalitas pinjol ke OJK sebelum mengajukan pinjaman. Ini adalah suatu hal yang harus kita lakukan bersama. Adik-adik yang saya cintai, sebelum berinvestasi, adik-adik harus mengenali dulu lembaga dan produknya, dan melalui teliti legalitas lembaga dan produknya. Ini yang kita sangat penting sekali. Pahami proses bisnis yang ditawarkan, pahami manfaat dan resiko produk yang ada, serta pahami hak dan kewajiban daripada konsumen sebagai kita yang meminjam produk-produk kepada pinjol-pinjol tersebut. AFPI itu adalah asosiasi para pelaku fintech di bidang peer-to-peer lending. Nah, apa itu peer-to-peer lending? Peer-to-peer lending adalah seperti kira-kira ya, seperti bank, tetapi ini antar pihak. Tidak, kalau bank itu kan institusi dengan individu. Kalau kita punya uang lebih, kita taruh di bank. Kalau kita butuh uang, kita pergi ke bank. Nah, dengan teknologi, sekali lagi karena hebatnya teknologi itu membantu sektor keuangan ini berubah, model bisnisnya itu berubah. Sehingga praktek yang sama, orang yang memiliki kelebihan uang dan orang yang bisa membutuhkan orang, itu nggak perlu bertemu di bank, tapi bertemunya di platform. Itulah yang namanya fintech peer-to-peer lending. Nah, AFPI adalah asosiasi dari pelaku sektor fintech khusus untuk yang peer-to-peer lending ini. Tujuannya apa asosiasi ini? Asosiasi ini bertujuan untuk pertama-tama tentu saja melindungi konsumen. Karena semua yang ada dalam asosiasi ini, para pelaku fintech ini harus mengikuti code of conduct, aturan-aturan tertentu dan kode perilaku yang harus diikuti, misalnya soal besaran dari bunga, kemudian cara menagih dan semuanya itu diatur dalam code of conduct. Kenapa asosiasi ini menjadi penting? Karena pemerintah tidak mungkin mengatur semuanya. Fintech yang macam-macam ini, ada payment, ada banking, peer-to-peer, ada investasi, ada macam-macam, ini nggak bisa diatur secara persis karena memang beda-beda sekali sektornya, jenis usahanya. Sehingga asosiasi ini menjadi penting untuk menjadi wadah dari para pelaku fintech, khususnya peer-to-peer lending, agar mereka berperilaku baik. Karena itu, teman-teman semua, yang paling gampang sebetulnya adalah kalau mau cari pinjol yang bisa dipercaya, ya yang terdaftar dalam asosiasi ini, karena udah jelas akan diatur dan akan dijaga kualitas dan pelayanan yang bertanggung jawab. Kira-kira begitu, Mas, sebagai gambaran. Nah, tetapi ini ada dua jenis nih sebenarnya. Jadi antara peer-to-peer lending dan pinjaman online itu sebenarnya agak berbeda ya, agak beda. Jadi hati-hati ini ya. Jadi kalau yang peer-to-peer lending, saya bilang bahwa ini sebenarnya kalau peer-to-peer lending itu legalitasnya jelas. Dia antara lihat dia terdaftar dan ada yang berizin di OJK ya. Jadi kalau mau pinjamlah di peer-to-peer lending, jangan dipinjol ya. Jadi peer-to-peer lending tadi saya sampaikan ada 125 ya platform yang itu terdaftar
di otoritas dan juga ikut dalam asosiasi fintech pendanaan Indonesia dari AFPI tadi kan gitu. Nah terus kemudian jenis pinjaman. Kalau peer-to-peer lending itu ya sebagian besar digunakannya adalah untuk modal usaha atau digunakan untuk sektor sesuatu yang produktif. Nah kalau pinjaman online itu biasanya itu apapun dikasih gitu ya. Jadi biasanya itu untuk sifatnya darurat macam-macam dikasih gitu. Nah, terus kemudian untuk yang legalitas yang pinjaman online itu yang tidak terdaftar itu ya. Jadi menurut saya yang pinjol itu ya sebenarnya yang kita mungkin bisa bedakan istilah. Jadi peer to peer lending atau fintech lending itu yang terdaftar ya, yang legal. Nah, kalau pinjol itu yang seharusnya yang tidak terdaftar di otoritas dan juga di asosiasi gitu ya. Nah, kemudian jenis pinjaman. Kalau pinjol ya itu tadi yang sifatnya yang kebutuhan yang sifatnya konsumtif dan darurat macam-macam itu biasanya orang terjebak kemudian pinjamnya ke pinjol itu. Nah terus kemudian terkait dengan tenor. Nah kalau peer to peer lending itu ada tenornya. Jadi pengembaliannya mungkin jangka waktu antara mungkin 1 bulan sampai dengan mungkin ada yang sampai dengan 1 tahun atau mungkin lebih dikit ya dan seterusnya. Tapi kalau yang namanya pinjol itu biasanya mereka dibayarkan pada satu waktu, ya kan? Jadi nanti pinjam sekarang, nanti bayarnya mungkin 2 minggu, 3 minggu lagi. Nah, kadang kalau terlambat langsung dikenai dengan biaya yang besar kan gitu, ya dikenai dengan biaya tertentu. Nah, kemudian bunganya, kalau bunganya peer-to-peer lending sebenarnya bunganya itu ya biasa. Kalau peer-to-peer lending loh ya ini yang legal ya, itu biasanya sekitar mungkin 15-30%. Tapi kalau yang pinjol tadi ya bisa jadi sampai dengan mungkin 200-300% kalau itu ditahunankan kan gitu ya kan. Jadi pinjam mungkin 1 juta ya kan, suruh mengembalikan dalam 2 minggu mungkin 1,5 juta gitu ya. Itu kalau bunganya ditahunkan itu bisa nilai besar sekali kan gitu. Nah kemudian sumber pendanaan pinjaman tadi saya sampaikan kalau peer to peer lending ya sumber pendanaannya itu adalah crowd lenders. Jadi orang yang individu yang yang kelebihan dana tadi kan gitu ya, atau ini sebenarnya konsepnya adalah konsep investor, jadi investor mendanai kan gitu. Nah tapi kalau dalam konteks pinjol itu sebenarnya bukan dari crowd lenders ya, tetapi dari pemilik pinjolnya itu sendiri kan gitu. Milenial ini sangat menguasai saat ini udah sangat menguasai kehidupan perekonomian dan kehidupan ketatanegaraan kita udah banyak yang terlibat di sana. Sebagai contoh misalnya dari yang banyak kita lihat sekarang misalnya soal di bidang finansial teknologi saja, itu menurut data yang dirilis oleh OJK bahwa 66% lebih pemberi pinjaman itu adalah kaum milenial. Mereka tuh rentang usianya antara 19 sampai 35 tahun. Itulah kenapa pada siang hari ini kita ambil tema perencanaan keuangan milenial jelang Lebaran, karena memang milenial sekarang sedang menguasai dia sedang dalam posisi sebagai ujung tombak pelaku ekonomi kita. Terus kemudian juga borrowernya ya otomatis lah, kalau yang meminjamkan itu milenial ya peminjamnya juga rata-rata itu hampir 67% milenial antara rentang usia 19 sampai 34 tahun itu. Itulah kenapa pada hari ini kita ambil tema perencanaan keuangan milenial jelang Lebaran. Terus ada fenomena lagi bahwa kenapa uang itu harus kita rencanakan. Soal keuangan kalau enggak kan tadi sampaikan juga Mas Moko, banyak uang pun selama kita nggak bisa memanage, nggak bisa mengaturnya ya jatuhnya akan habis-habis juga gitu. Makanya nanti mohon para peserta yang hadir secara offline di lokasi ini maupun yang hadir secara online dapat mengikuti kegiatan ini, diambil ilmunya, kemudian disebarluaskan kembali kepada kolega-koleganya melalui media sosial yang kalian semua punya. Bahkan nanti kalau posting kalian ini bagus, akan kami berikan hadiah. Dan itu akan disampaikan oleh nanti Mas Moko dalam di akhir acara. Untuk itu nanti juga mohon kepada Mas Robi dan Mbak Marcella untuk memberikan yang terbaik kepada para peserta pojok literasi pada hari ini, agar para peserta betul-betul memiliki bekal dalam menghadapi Lebaran ini. Walaupun mungkin ya ada yang belum terima THR, tapi minimal tahulah gimana cara mengelola keuangan kita
dalam masa menjelang Lebaran ini. Karena juga kebetulan di tahun ini kita masih belum boleh mudik. Per hari ini, per besok pagi, semua tujuan kecuali yang wilayah aglomerasi, yang misalnya yang dekat-dekat Jabodetabek dan sebagainya itu ada penyekatan, ada semacam checkpoint bagi pendatang maupun yang akan pergi keluar daerah. Untuk itu ya mungkin dengan kondisi sekarang ini harus lebih bisa mengatur karena. Nah, ini kemarin juga sempat heboh nih, ya kan, netizen. Wah, pernah lihat nggak? Atau ngalamin? Hah? Ada yang pernah lihat ini, meme ini? Ya, belum yang hal sederhana, belum beres keuangannya, belum aman keuangannya, tabungan masih kurang, dana darurat masih kurang, asuransi masih kurang, maunya invest. Ya, maunya cuan dulu nih. Nah, hati-hati teman-teman, kadang yang mindset kayak gini, akhirnya bisa jadi kena korban investasi bodong. Ya, itu heboh banget deh. Di Indonesia itu berapa puluh tahun terakhir ini berapa ratus triliun hilang hanya karena investasi bodong. Ya, karena mereka cuma tergiur cuan. Ya, kalau kita ditawarin nih teman-teman ya, coba ya. Guys, mau ikut mana nih? Ada produk investasi A, setahun untungnya 30%. Oke. Produk kedua investasi B, produknya cuma untung 8%. Teman-teman kalau cuma dengar kata-kata itu, pilih A atau B? A ya, semua mayoritas pasti A nih, yang di Zoom juga pasti ngomongnya A. Tapi saya lanjutin, tapi guys, for your information ya, produk investasi A kalau hilangnya 100%, oke. Kalau produk investasi B, kalaupun hilang minimal balik modal. Teman-teman pilih yang mana? Oh kok ada yang share di bingung. Ya, benar kan B. Nah seperti itu teman-teman. Jadi selalu kalau kita bilang risk and return, resiko dan keuntungannya. Jangan cuma bicara untung. Karena kalau untung semua orang pasti mau untung, benar nggak? Tapi kan itu sales, bahasa orang sales, dia jualan produk. Ya kan tetap kita sebagai customer harus tahu nih. Oke, untungnya segini, tapi kalau rugi gimana? Risk managementnya seperti apa? Ya kan, jadi dengan teman-teman tahu ini, sehingga diharapkan teman-teman nggak perlu lapor surat pembaca gitu loh. Kadang gitu kan, kalau lagi untung aja diem-diem Pak. Ya, kalau lagi rugi lapor OJK, lapor Polda, ya kan, curcol, ya kan. Jadi teman-teman harus lebih bijaksana lah ya, punya uang gitu kan. Siang, saya Rizka. Saya mau tanya, tadi kan disebut dana darurat itu minimal 6 kali dari pendapatan ya? Ya. Nah untuk dana darurat itu baiknya disimpan di mana ya? Kalau misalnya di RDPU oke nggak? Oke, Itu aja. Rista ya? Rizka. Oke. Terima kasih Rizka, berikan tepuk tangan dong buat Rizka. Langsung saja. Oke, terima kasih Rista. Nah ini mungkin tadi teman-teman ingin tahu juga ya. Oke nih Kak, saya harus tahu punya dana darurat, tapi bentuknya kemana? Benar nggak? Biasanya ada istilahnya kita ALIM, aman, mudah diakses dan liquid. Ya kan? Nah itu ada 4 biasanya, rekening, kedua deposito, ketiga LM, logam mulia, keempat reksadana pasar uang. Biasanya seperti itu. Tapi buat tiap orang beda-beda. Ada beberapa orang yang misalnya, aduh gue ribet deh kalau LM misalnya kan. Saya lebih nyaman cash tapi di rekening yang terpisah khusus boleh. Ya kan. Kalau ada juga sekarang kan juga banyak ya tabungan-tabungan digital yang bisa memberikan deposito secara digital juga sehingga nggak perlu ribet. Ya kan lebih fleksibel itu boleh. Jadi biasa dalam 4 bentuk itu. Ya kan kalau LM ya logam mulia ya bukan perhiasan lo ya, beda. Ya kan terus kalau reksadana pasar uang ya itu kan kurang lebih emang nggak nyampe setahun ya kan. Jadi cocok buat reksadana, buat salah satu opsi untuk dana darurat gitu. Karena jangan sampai gini, contoh nih dana daruratnya 25 juta contoh. Kamu pecah jadi 4. Ya. Terus tiba-tiba butuh 15 juta, bingung kan? Ini proses di cash ada 5 juta. Yang ini nunggu, misalnya nunggu pegadaian, yang ini masih nunggu proses reksadana pencairan. Mempersulit sendiri, bener nggak? Gitu. Kecuali emang udah dana daruratnya udah gede banget, misalnya 100 juta, misalnya contohnya. Udah deh 50 juta cash, 50 juta LM ya silakan, gak ada masalah. Yang intinya kan kalian untuk sewaktu-waktu butuh, kalian bisa ambil secepatnya. Ya, bukan bicara untung, ya, tapi sebagai dana darurat. Seperti itu, Chris. Oke, terima kasih. Nah, mungkin saya melengkapi tadi dari ceritanya
Mas Robi ya, bahwa memang sebenarnya apa sih pentingnya perencanaan keuangan? Itu satu, keuangannya stabil. Yang keduanya itu tentu saja hidup tenang ya, karena kita nggak mau hidup ini kayaknya kenapa kejar uang, besok uang habis terus gitu. Terus kemudian kaya ultimate goals. Kaya itu definisinya, emangnya kalau saya punya duit 100 juta kaya? Belum tentu. Kaya itu definisinya adalah pendapatan pasif itu lebih banyak dari pengeluaran. Kalau yang tiga ini tadi kayaknya Mas Robi udah banyak banget ngasih tips-tips ya. Gimana sih cara investasi? Kemudian sebenarnya sih yang paling cocok tuh dana darurat biar hidup kita tenang tuh berapa kali pendapatan per bulan gitu misalnya. Nah, saya mungkin biar nggak sama nih, saya mungkin akan sharing mengenai gimana sih caranya sehari-hari practical tips dalam mengelola keuangan. Ini semuanya masih mahasiswa ya. Saya sih sebenarnya berharap andaikan saya dulu waktu zaman mahasiswa udah tahu nih gimana cara perencanaan keuangan gitu. Saya pun dulu awal-awal kerja juga pernah ngerasa gaji saya kok lewat terus ya gitu, padahal gaji saya nggak dikit-dikit banget gitu, gaji saya banyak gitu, tapi kenapa hanya lewat gitu. Andaikan saya nih dapet materi dari orang-orang keren kayak Mas Robi, kayak orang-orang keren yang lain yang memang ahlinya finansial, mungkin saya bisa lebih cepat ngerti nih atau mengatur keuangan gitu. Nah, harusnya teman-teman yang di sini merasa bersyukur banget difasilitasi oleh Kementerian Kominfo untuk biar tahu lebih awal. Jadi besok ketika sekarang pun udah mulai banyak bergaji kan, tapi besok nih ketika pendapatannya makin besar, bukan makin boros, tapi makin pinter untuk mengelola keuangan gitu. Nah, sebenarnya kalau sehari-hari nih ya, ini praktikal aja nih. Sebenarnya kan good question. Tadi Mas Robi bilang berapa sih ininya per bulan? 9 kali ya kalau sudah menikah, 12 kali kalau sudah punya anak, dan kalau masih single tuh kalau nggak salah 3 bulan atau 6 bulan ya, Mas Robi ya? Yes, 6 bulan. Kayaknya kayaknya berat banget nih gitu. Padahal sebenarnya nggak berat kalau satu direncanakan. Nah, perencanaan yang baik itu juga harus diikuti dengan evaluasi yang baik. Yaitu caranya gimana sih biar kita mengevaluasi adalah dengan melacak pengeluaran kita, mencatat. Jadi kita bisa tahu nih sebenarnya behavior pengeluaran kita sehari-hari. Dan merencanakan itu penting loh. Ini sebenarnya mungkin yang ini nih, yang orang-orang Indonesia kadang-kadang kurang nih di perencanaan dan pelacakan gitu. Perencanaan tuh kadang-kadang di kepala aja gitu, nggak pernah misalnya tertulis. Meskipun tuh cuman kayak untuk jajan kopi, beli bensin, kebutuhan sehari-hari, berapa ditabung, berapa misalnya kasih orang tua, dan lain-lain. Itu nggak pernah direncanakan secara tertulis. Kalau direncanakan kadang-kadang cuma di kepala. Dan yang kedua, nggak pernah dilacak, nggak pernah bikin evaluasi sebulan nih, kalau gaji saya 7 juta, sebulan saya ngapain aja sih dengan 7 juta itu? Terus bisa dilihat proporsinya. Oh, selama sebulan dengan 7 juta itu, ternyata kebanyakan 80% dipakai buat jajan gitu. Nah, berarti bulan depannya lagi kita bisa merencanakan lebih baik. Gimana biar nggak 80% nih, proporsinya bisa lebih kurang jadi 50%. Terus sisanya bisa digunakan untuk tabungan, bisa digunakan untuk hal-hal lain. Nah, ini nih yang mesti prinsip dasar ini harus dikuasai, rencanakan dan lacak. Dan sekarang itu banyak sekali aplikasi pencatatan ya, pencatatan transaksi. Dan pelacakan itu juga sekarang gampang banget sih. Kalau teman-teman semua itu pakai e-money dalam transaksi sehari-hari, itu mudah banget ya untuk dilacak sebenarnya, direkap. Pasti dong ini semua, karena ini semuanya mahasiswa berbisnis, pasti bisa lah. Kalau cuma pakai Excel sederhana dimasukin, pasti bisa. Nah, itu rencanakan dan pelacakan ini jadi prinsip dasar agar kita bisa tahu dan bisa mengalokasikan pendapatan itu dengan baik. Di Indonesia, saya ingin bertanya, apakah uang darurat itu bisa dibelikan untuk keperluan jangka panjang, kayak misalkan untuk nikah atau beli rumah? Itu deh. Dana darurat ya? Iya. Untuk keperluan menikah ataupun rumah ya. Mas siapa tadi namanya? Haki Asari. Haki Asari. Oke. Langsung saja Mbak Marcella. Sorry.
Tadi kebutuhan apa? Kebutuhan mendadak saya agak putus-putus. Darurat dipakai. Oke, sebenarnya ya tergantung tujuannya mengumpulkan dana darurat tuh buat apa gitu. Untuk kebutuhan yang sewaktu-waktu ada nggak kita duga. Sebenarnya itu, kalau buat menikah itu seharusnya bukan dana darurat ya. Kasihan calon istri atau suaminya nih kalau nikah pakai dana darurat, nggak direncanakan jadinya, ya kan? Nggak, dana darurat ini adalah dana yang sebenarnya disimpan udah dilupakan. Kalau buat saya ya, karena ini bukan dana yang ke depan itu terprediksi. Kalau pengeluaran yang di depan itu bisa terprediksi, itu jangan dimasukin di tabungan dana darurat, itu masukin aja tabungan berjangka gitu. Jadi kalau dana darurat itu sesuatu yang kita simpan, terus kita lupain. Baru kalau ada darurat, misalnya nih dana darurat ya, amit-amit gitu. Orang tua sakit atau dirinya sakit, nggak tercover, ada beberapa pengobatan yang nggak tercover asuransi. Itu baru pakai dana darurat gitu. Kemudian misalnya motor hilang, itu kan sesuatu yang nggak kita duga nih. Terpaksa harus beli. Rumah, nah ini juga yang kadang-kadang ambigu. Misalnya renovasi rumah ini sesuatu yang bisa diprediksi atau enggak? Kalau buat saya itu sesuatu yang bisa diprediksi. Karena misalnya rumah, mungkin ngebersihin AC tuh 3 bulan sekali gitu. Berarti itu sebenarnya harus ada pengeluaran yang diposin. Tapi kalau rumahnya tiba-tiba ketiup angin gitu, atau gentengnya terbang gitu, itu kan sesuatu yang nggak pernah diduga gitu. Jadi dana darurat itu untuk sesuatu yang tidak terduga ya. Kalau pengeluaran yang kira-kira akan datang 2 tahun, 3 tahun lagi, aduh jangan pakai dana darurat, bikin tabungan sendiri, tabungan berjangka. Betul, thank you Marcel tadi udah sharing. Jadi yang namanya dana darurat ini ya sifatnya emang sebagai fondasi aja. Jadi tidak untuk menikah, tidak untuk kecuali kamu menikah darurat ya gara-gara hamilin anak orang misalnya, itu bisa jadi kan. Cuman konteksnya nggak kayak gitu ya. Saya berharap Tapi itu juga bisa diprediksi ya. Iya, kalau itu kan tidak diprediksi, bener kan? Waduh, safety first lah ya. Oke, jadi itu. Jadi kalau kamu emang mau punya rencana menikah, beli rumah, dimulai dengan investasi. Ya, investasi nanti tinggal pilih kendaraan investasinya apa tergantung kamu. Ya, kalau kamu yang biasa nabung tiba-tiba main saham ya, belajar saham mungkin kan butuh waktu. Ya, saya nggak ngerti beli perusahaan yang saya gimana, baca laporan keuangannya seperti apa. Mungkin bisa jadi mulai dari reksadana dulu. Ya, karena reksadana di situ ada manajer investasi. Ya, dia yang akan bantu memilah, mencarikan kira-kira uang kamu nanti ditaruh di instrumen perusahaan apa, obligasi yang bagaimana, seperti itu. Ya, jadi ikutin aja. Jadi saranku kalau sekarang kamu memang mau upgrade diri, investasilah ke diri kamu sendiri. Jangan investasi dulu ke emas atau itu, nanti dulu investasi ke diri kamu sendiri. Karena seiring nanti kamu informasinya ngerti, pengetahuan kamu naik, jam terbang kamu tinggi, kamu pasti akan coba untuk melakukan instrumen di luar tabungan ataupun deposito gitu. Ya kan, bukan salah kita karena orang tua kita juga tahunya cuma tabungan dan deposito ya, tapi kan sekarang kamu banyak macam, ada peer to peer lending ya kan, ada juga saham, ada mungkin yang teman-teman juga udah tahu ada yang kripto lah seperti itu, atau mungkin juga forex dan segala macam gitu. Jadi investasi ke diri kamu sendiri dulu ya, nanti seiring waktu kamu makin pede, makin confidence, toleransi resiko kamu yang tadinya, aduh saya nggak siap nih, rugi. Tapi ya high risk high return dong, ya kan. Ya udah, sampai nanti kamu disangka sama tetangga kamu, waduh ini orang kayak pelihara sesuatu nih kayak kaya ya. Gitu ya. Tanpa harus, kan sekarang kerja bisa di mana aja kan teman-teman, zaman era digital ya gitu sih ya. Sip. Sebagaimana juga sudah diamatkan Pak Jokowi ya, yang selalu beliau sampaikan kita harus bikin pelangit segala macam. Nah, Kominfo berperan sebagai penyedia infrastruktur itu. Jadi tol virtual ini kita siapkan, kita gelar ibaratnya secara fiber optik, kita gelar dari Sabang sampai Merauke seluruh wilayah negara kita, dan juga kita siapkan palaparing untuk menjangkau seluruh titik
yang berada di wilayah NKRI. Kenapa? Karena begitu luasnya wilayah kita kan, dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote, pasti akan sangat berat menghadapi kendala kan. Dan terutama sebagai contoh yang gampang, kenapa Kominfo berperan di sana. Beberapa provider besar seperti yang kita kenal semua kan selalu pada profit oriented. Pasti mereka kan kalau ya bukan berarti tanpa kontribusi, tapi beberapa pasti ada yang akan profit oriented. Makanya kehadiran negara diperlukan di sana ketika ada wilayah atau titik atau spot yang nggak mungkin diambil oleh sektor swasta kan, Pak Irwan. Jadi peran pemerintah di sana. Misalnya kita siapkan BTS di jalan yang jauh terpencil. Nah, itu intinya fungsi Kominfo di sana. Itu sebagai fasilitator. Kemudian sebagai akselerator, kita akan menjembatani, jadi antara pihak swasta dan masyarakat ini jangan sampai ada gap. Jadi harus ada akselerasi di antara keduanya. Jangan sampai lebih menguntungkan pengusaha atau sebaliknya lebih menguntungkan masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan. Nah, itu fungsi kita sebagai akselerator. Jadi misalnya mengatur tarif internet, tarif kuota itu kita juga dari Kementerian Kominfo. Terus itu tidak. Jadi fungsi kita sebagai tadi saya sampaikan regulator, fasilitator dan akselerator adalah kitamban dari Kementerian Kominfo. Khusus di Direktorat Jenderal kami, di Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, wabil khusus lagi di Direktorat kami namanya Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim, memiliki tugas lagi yaitu menyebarluaskan informasi-informasi positif semacam ini supaya masyarakat mengetahui bahwa ada namanya fintech, ada semacam digital ekonomi, agar masyarakat luas mengetahui dan memanfaatkan secara produktif. Sebagai contoh misalnya, kita ini kan hampir semua memiliki gawai lah, handphone, hampir semua lah. Bahkan secara statistik hasil survei dari beberapa lembaga survei yang sudah kita kenal itu, jumlah handphone kita yang beredar itu melebihi dari jumlah populasi kita. Itu artinya apa? Pasti ada orang yang memiliki lebih dari satu HP. Misalnya jumlah populasi kita kan sekitar di bawah 300 juta ya. Tapi ternyata jumlah nomor HP yang dari kita lebih, hampir 400 juta, bayangkan kan? Pasti itu karena hampir semua orang memanfaatkan HP, bahkan lebih dari satu. Itu contohnya kenapa Kementerian Kominfo juga peduli terhadap pemanfaatan fintech ini agar dipakai secara produktif dan aman itu tadi. Makanya kita mengambil tema pada kesempatan hari ini adalah makin kenal ekonomi digital dengan pemanfaatan fintech pendanaan yang aman. Nah, karena temanya adalah tentang fintech lending, mungkin saya akan jelaskan dulu apa sih bedanya pinjam karena orang kampus ya, jadi senangnya kan sok gaya Pak Eko ya, sok berteori kan gitu ya. Jadi saya jelaskan dulu ke teman-teman nih, apa sih bedanya bisnisnya bank dengan bisnisnya fintech lending kan gitu, ya kan? Jadi biar teman-teman bisa tahu, Mas. Biar teman-teman bisa tahu sebenarnya latar belakangnya. Jadi kalau bank itu, ya kan, bank itu terima deposit tabungan dari masyarakat, kemudian mereka juga ada pendanaan dari pemilik modalnya, ya kan? Kemudian mereka mungkin bisa pinjam, menerbitkan obligasi dan seterusnya. Kemudian itu jadi sumber pendanaan mereka. Nah, setelah itu mereka akan gunakan itu untuk mendanai ya defisit spending unit atau orang yang membutuhkan kan gitu, dana kan gitu. Jadi ini ada surplus spending unit ditaruh ke bank, kemudian disalurkan kepada orang yang membutuhkan ya. Jadi itu tidak direct antara orang yang punya uang dengan orang yang butuh uang kan gitu, ya kan? Ada fungsi intermediasi dari bank, ya kan? Nah, tapi kalau fintech lending itu berbeda. Kalau fintech lending ini direct ya, orang yang butuh dana itu jadi si platform itu, si fintech lendingnya itu hanya menyediakan platform aja, ya kan? Sama mungkin mereka melakukan credit scoring di situ. Tetapi kemudian keputusan mau memberikan pendanaan atau kemudian tidak, itu keputusan ada di individu yang ada di situ kan gitu. Jadi dia hanya mempertemukan aja. Platform itu hanya mempertemukan, ya. Jadi orang yang butuh dana dia mengupload ya portofolio dia. Oh, saya
usaha UMKM apa, terus kemudian saya butuh pendanaan untuk apa dan seterusnya kan gitu. Ada deskripsinya, ada portofolionya macam-macam, ya kan? Terus kemudian di platformnya si fintech lendingnya, kemudian dia melakukan assessment kan? Assessmentnya, nah ini bedanya. Kalau teman-teman pinjam di bank, ya kan? Assessmentnya kan macam-macam, mulai dari didatangi ke rumahnya survei tuh mas, ya terus kemudian dihitung betul nggak punya jaminan apa dan seterusnya kan gitu, ya kan? Ya mungkin butuh waktu lama, butuh mungkin 2 minggu sampai dengan keputusan kredit kan gitu, ya kan? Nah kalau fintech ini, ya mereka basisnya adalah teknologi untuk melakukan yang namanya credit assessment dan scoring kan gitu. Ya, jadi mereka tidak datang survei ke tempatnya calon potensial borrowernya enggak, tapi apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah tadi, ya menggunakan teknologi, ya kan? Karena tadi mereka bisa akses location, mereka bisa akses kamera, mereka bisa akses mikrofon, ya kan? Mereka bisa mengidentifikasi itu. Jadi, oh bener nggak sih ini pekerjaannya dosen UNS kan gitu, ya kan? Bisa dilihat kan dari locationnya, setiap hari ke sana nggak sih kan gitu, recordnya kan gitu, ya kan bisa dilihat di situ. Terus kemudian kan di situ disuruh ngupload KTP kan gitu, ya kan? Mereka punya database kan? Oh bener nggak ini KTP-nya, bener nggak? Terus kemudian mereka bisa aja nanti meminta untuk konfirmasi melalui telekonferensi atau apapun lah itu, ya kan? Dilihat wajahnya bener nggak dan seterusnya. Ya jadi mereka identifikasinya semuanya menggunakan teknologi. Ya itulah yang teman-teman mungkin tahu yang namanya artificial intelligence kan gitu, ya kan? Jadi itu teknologi yang mereka gunakan untuk melakukan analisis assessment terhadap potensial borrowernya atau calon borrowernya kan gitu, ya. Nah, maka mereka bisa cepat, ya kan? Jadi ini terupload ya aplikasinya, aplikasi pinjaman dari calon borrowernya. Terus kemudian mereka assessment ya mungkin dalam hitungan jam itu. Nah, setelah itu tertampil, nah orang kemudian yang punya uang ini memilih, ya kan? Setelah di credit scoring ya, ini misalnya ratingnya berapa gitu. Terus kemudian bunga yang ditawarkan berapa. Nah, orang yang butuh punya dana tinggal aja menyalurkan taruh di mana kan gitu. Jadi direct antara orang yang memiliki dana, dia menyalurkan kepada orang yang membutuhkan dana. Nah, itu adalah bedanya dengan yang bisnisnya bank kan gitu. Jadi kalau bank, bisnisnya bank, teman-teman pinjem nggak tahu itu dananya dari punya siapa, yang penting pokoknya dananya bank kan gitu, ya kan? Tapi kalau ini, ya kan, ini direct dengan orang yang memiliki dana tadi kan gitu, ya. Jadi itu bedanya bisnisnya. Next. Nah, kalau kita melihat dari sisi perencanaan keuangan, sebenarnya ada step by step-nya, langkah-langkah yang harus diperhatikan. Terutama untuk teman-teman yang melakukan pinjaman online dan juga berinvestasi di peer-to-peer lending, sebenarnya ada langkah-langkah yang teman-teman harus perhatikan. Terutama langkah yang paling bawah ini ya. Kalau kita bicara dari dasar, ini dalam piramida perencanaan keuangan, dasar perencanaan keuangan kita itu mengacu kepada 4 hal. Mengacu pada 4 hal. Yang pertama adalah pastikan bahwa arus keuangan kita ini per bulannya harus terus positif. Ya, artinya pengeluaran kita ini harus lebih kecil daripada penghasilan kita. Nah, sedangkan kalau kita menambah cicilan yang baru dari pinjaman online, apakah setelah teman-teman melakukan pinjaman online, pengeluaran kalian itu masih di bawah penghasilan kalian, gitu ya? Atau justru dengan adanya pinjaman baru, ini memang jadi solusi jangka pendek, tapi secara per bulannya nanti kalian akan menderita, gitu ya? Karena terus defisit gara-gara bayar bunga, gara-gara gali lubang tutup lubang. Jadi sebelum ngomongin soal investasi, sebelum ngomongin soal kebebasan keuangan, sebelum ngomongin distribusi kekayaan, pastiin dulu bahwa cash flow arus kas per bulannya itu harus positif. Yang kedua adalah dana darurat. Dana darurat ini harus cukup. Buat teman-teman yang mungkin masih mahasiswa, belum punya tanggungan, belum menikah, minimal miliki 6 kali pengeluaran bulanan. Jadi kalau pengeluaran bulanannya mungkin 5 juta, berarti minimal dana darurat yang teman-teman harus miliki adalah 30 juta. Sedangkan buat teman-teman yang sudah berkeluarga, punya anak, atau punya tanggungan, minimal miliki 12 kali pengeluaran bulanan. Ya, karena semakin banyak tanggungan tentu semakin banyak kebutuhan.
Sedangkan kalau kita lihat dari teman-teman, banyak sekali kita juga sering menemukan kita selalu bertanya kepada teman-teman yang punya masalah dalam pinjaman online, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam pinjaman online? Ternyata banyak sekali kasusnya adalah yang karena nggak punya dana darurat, gitu ya, atau mungkin berpikir bahwa saya bisa berinvestasi mendapatkan keuntungan lebih tinggi dengan mengandalkan hutang. Hutangnya dari mana? Pinjaman online. Nah, ini salah besar karena pinjaman online keuntungannya bunganya bisa tadi ya 0,8% atau kalau yang liar bisa di atas 1%. Sedangkan keuntungan kita belum tentu bisa 1% per hari. Keuntungan kita dalam investasi itu nggak bisa dipastikan. Jadi benar-benar kayak mengubah antara yang sesuatu yang justru pasti menjadi sesuatu yang tidak pasti. Ujung-ujungnya itu bukan investasi, itu adalah spekulasi. Dan yang ketiga ini kita bicara soal pinjaman. Kalau kita punya pinjaman, sebenarnya ada rasio yang aman. Yaitu kalau teman-teman punya total cicilan KPR, KTA, kendaraan, kredit elektronik, pastikan jangan melebihi dari 35% dari penghasilan teman-teman. Jadi kalau penghasilan teman-teman 10 juta, total cicilan bulanannya maksimal hanya boleh 3,5 juta. Jadi dapat dikatakan dana darurat itu penting sekali ya, begitu ya Bu Sherly betul. ya. Dana darurat, cash flow, dan rasio cicilan pinjaman kita ini penting sekali. Dan kalau untuk cicilan konsumtif aja maksimal hanya boleh 15%. Jadi artinya kalau teman-teman sudah punya cicilan yang produktif, ya berarti cicilan konsumtifnya jangan sampai melebihi total yaitu 35%. Ya, kalau misalnya nih cicilan KPR-nya saja sudah 25%, berarti cicilan konsumtif hanya boleh maksimal 10%, bukan di 15%. Nah, banyak sekali teman-teman yang ketika melakukan pinjaman online ini tidak memperhatikan berapa sih sekarang rasio cicilan mereka terhadap penghasilan. Nah, seringkali yang setelah datang pada kita itu rasio cicilannya itu sudah lebih dari 50%. Ada bahkan yang kemarin 70% untuk bayar cicilan. Dari gaji bulanan 70% buat bayar cicilan. Ya gimana mau nabung ya kalau kayak gitu. Jadinya akibatnya gali lubang tutup lubang lebih besar lagi. Bahkan 2019 saya tahu ada kasus di mana ada yang sampai meminjam pada 141 fintech lending ya, itu rekor banget sih. Sampai saya minjam 141 itu hampir semuanya berarti dipinjamin satu-satu. Nah, kalau kita bicara dasarnya itu benar-benar harus kuat dulu kalau kita ngomongin soal keuangan. Sebelum teman-teman ngomongin nyaman keuangan, pastiin keuangan teman-teman harus aman. Jadi sebelum teman-teman melakukan investasi ataupun juga meminjam dana, pastikan cek dulu bagian bawah ini aman nggak. Yang kedua adalah kita ngomongin soal resiko-resiko yang mungkin probabilitasnya terjadinya jarang-jarang, tapi sekali terjadi dampak keuangannya bisa besar terhadap kita. Misalnya kita meninggal dunia, kita sakit kritis, kita sakit, masuk rumah sakit. Nah ini biasanya manajemen resikonya melalui tools yang biasanya kita kenal sebagai asuransi. Yang ketiga adalah baru bicara soal nyaman keuangan. Bagaimana kita mencapai tujuan keuangan kita, beli rumah, pendidikan anak, liburan, ya, mungkin untuk pensiun, atau juga kalau suatu hari nanti kita mau mendistribusi kekayaan kita. Nah, jadi buat teman-teman yang belum melakukan financial check up, silahkan gunakan kita dalam fitur aplikasi Finansialku itu ada fitur financial check up. Bisa menjadi dashboard buat teman-teman ya agar mengetahui kondisi keuangan teman-teman ini sakit atau sehat. Di situ juga ada saran-saran apa yang harus teman-teman lakukan untuk meningkatkan kesehatan keuangan kalian. Itu bisa di-download di App Store, begitu ya? Yes, App Store, App Store silakan. dan Play Store. Betul. Selamat siang, saya Yusuf dari Solo. Terima kasih Mas untuk narasumber juga, penjelasannya sangat ya bisa dibilang lengkap. Untuk pertanyaan ini lebih ke mungkin Kominfo ya, Pak. Ini kan mengingat fintech lending, fintech lending itu lebih ke pinjol, orang taunya kan pinjaman online. Dari kasus-kasus yang sudah seperti dijelaskan tadi kayak keamanannya sangatlah kurang, bisa dibilang seperti kayak data kita bisa dimiliki oleh mereka yang tidak berhak punya itu, dari blast SMS dan lain-lain yang sangat mengganggu. Nah, untuk Kominfo sendiri itu apakah sudah ada tindakan yang lebih bisa dibilang pencegahan untuk
masalah tersebut, di mana fintech lending ini sudah lama ya, dari 2016 kan sudah berlangsung lama seperti itu. Nah, untuk Bapak Irwan dari UNS sendiri, untuk fintech, pengenalan sosialisasi fintech di Solo sendiri, apakah sudah persentasenya apakah sudah tinggi untuk penerimaan masyarakat di luar mahasiswa mungkin ya umum, itu apakah sudah masuk persentase tinggi atau masih ranah rendah seperti itu? Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Dengan Mas Yusuf, silakan Bapak boleh langsung dijawab pertanyaannya dari Mas Yusuf, mungkin dari Bapak Eko, monggo. Terima kasih Mas Yusuf, pertanyaannya bagus. Jadi kalau dari sisi aplikasi, memang dari sisi program aplikasinya, memang Kominfo selalu di depan karena harus seizin Kominfo dari sisi aplikasinya. Tetapi ketika itu sudah publish, tadi seperti saya sampaikan di awal, namanya kejahatan kan bisa di mana saja. Orang niat penipuan tuh tanpa aplikasi pun bisa, dengan sengaja terang-terangan pun bisa gitu. Artinya kalau soal penyalahgunaan aplikasi ini, tapi saya bilang tergantung kitanya. Maka tadi disampaikan Pak Irwan, ya perlu literasi, perlu pengetahuan tentang pemanfaatan fintech itu. Nggak, kalau soal Kominfo sudah mengerjakan apa, tadi itu saya sampaikan. Kita selalu mengontrol, mengawasi, tapi kan kita nggak bisa, dari sisi hukum kita nggak berhak tanpa ada laporan misalnya kan. Kita nggak bisa tiba-tiba memblok aplikasi tertentu tanpa ada laporan. Sementara kalau sudah bentuknya pidana, itu kan nggak hanya Kominfo yang berperan di sana. Itu tadi, jadi peran Kominfo sebatas pada penggunaan aplikasinya selama ini, tapi tetap bersama dengan stakeholder lain, kita juga tergabung dalam Satgas Waspada Investasi. Hanya sekali lagi kembali kita harus waspada lah istilahnya dalam setiap memanfaatkan finansial teknologi ini. Jangan tergantung pada institusi apalagi orang lain. Kita sendiri harus waspada dengan meningkatkan literasi kita, terutama soal fintech ini. Makasih Mas Yusuf. Baik, boleh berikan tepuk tangan untuk jawabannya Bapak. Berikutnya untuk pertanyaan kedua, Dokter, bagaimana sosialisasinya? Terima kasih Mas Yusuf. Kalau kita lihat memang kalau di statistiknya OJK itu, jadi pemanfaatan peer-to-peer lending di Jawa Tengah itu masih kecil sekali, baik dari nilai nominalnya, jumlah akunnya, akun borrower maupun akun lendernya itu masih jauh di bawah Jawa Barat maupun Jakarta dan Jawa Timur. Jadi artinya ya kalau kita lihat dari situ berarti penetrasi di Jawa Tengah untuk fintech lending itu masih rendah ya. Nah, terkait dengan sosialisasi, saya mengapresiasi nih Kemenkominfo. Saya kira itu kemarin itu undangan dari OJK, ternyata dari Kemenkominfo. Saya kaget itu ya, karena biasanya kami itu jadi narasumber untuk acara OJK gitu. Tapi ini acaranya Kemenkominfo. Jadi kan ini stakeholder sudah banyak sekali melakukan semacam edukasi dan sosialisasi literasi kepada masyarakat. Nah, kami sendiri di Fintech Center UNS, kami itu melalui berbagai cara kami lakukan. Jadi yang pertama itu di Instagram kami ya, teman-teman, dan di website kami setiap minggu ya posting konten terkait dengan fintech ya. Tidak hanya lending sih memang, jadi ada di situ ada fintech payment, ada terkait dengan insurtech dan seterusnya. Ya, terus kemudian kami juga ada yang namanya kajian tapi ini hanya untuk komunitas kampus ya, kajian setiap seminggu sekali ya. Tapi itu dilakukan juga luring ya, dilakukan secara luring ya. Terus kemudian kalau yang open to public ya, kami juga periodically ya mengadakan ya webinar terkait ini, dan kami juga undang teman-teman dari praktisi dan juga dari regulator untuk kemudian mengupdate hal-hal terbaru terkait dengan digital finance utamanya atau digital ekonomi gitu ya. Jadi beberapa hal kita lakukan. Memang kemudian dan juga itu tadi kami juga karena kami terbatas secara person ya, maka yang bisa kita lakukan dan agen kita dan itu juga
banyak skillnya yaitu adalah mahasiswa. Ya, jadi mahasiswa itu kita terjunkan ke lapangan. Jadi ketika mereka melakukan KKN ya, KKN tematik ya, salah satu yang kita tekankan di situ adalah bagaimana mengedukasi masyarakat terkait dengan perencanaan keuangan ya, kemudian terkait dengan pengenalan mereka terhadap keuangan digital ya. Jadi dan kami saat ini sedang membuat dashboard ya. Dashboard adalah untuk mengukur level literasi keuangan digital masyarakat ya. Tetapi tidak menggunakan survei karena survei itu biasnya cukup banyak ya. Ya. Mungkin Pak Eko hari ini jawabnya skalanya 9, besok mungkin karena moodnya nggak bagus bisa di 7 gitu ya. Jadi tapi sekarang kami menggunakan big data ya. Kami tidak menggunakan survei tapi menggunakan big data. Jadi big datanya itu kami dapat dari satu ya Google Search Volume ya. Google Trend ya istilahnya. Ya. Jadi Google Trend. Jadi kan bisa memetakan nih ya. Orang itu searchingnya itu apa saja sih ya, kan gitu. Ya kan? Across province di Indonesia kan gitu. Nah, itu kita bisa memetakan nih, oh ternyata yang rendah itu adalah di daerah sini loh, di titik-titik ini loh. Jadi yang sifatnya search-nya itu masih sifatnya yang naif ya, yang dasar basic itu di sini. Oh kalau yang di sini daerah sini tinggi kan gitu. Maka itu adalah kita berikan informasi itu kepada otoritas. Nah silakan titik-titik ini adalah titik-titik yang lemah secara literasinya. Ya jadi kami berusaha membangun itu sekarang. Ya, di tahun ini ya program kami adalah membangun dashboard literasi keuangan. Tidak hanya dari Google Search Volume tapi juga dari medsos ya. Jadi kita juga generate dari situ. Ya itu kira-kira dari saya. Baik, terima kasih Dr. Irwan. Begitu Mas Yusuf ya. Boleh kita berikan tepuk tangan rekan-rekan saudara untuk jawabannya begitu luar biasa dari narasumber kita. Dan berikutnya di belakang atau silakan untuk rekan-rekan yang tergabung ada pertanyaan untuk Ibu Shirley yang terhubung secara online. Monggo. Silakan Mas. Dengan Mas siapa, dari mana dan pertanyaan untuk siapa? Baik, selamat siang Pak. Perkenalkan saya Anis dari Solo. Saya mau bertanya, ini kan fintech ini kan sebuah inovasi yang luar biasa, tetapi di masyarakat kan banyak ketakutan bahwa oh kalau kita fintech, satu bunganya besar, kedua kalau misal kita telat, kita di-blast semua kontak kita yang ada di sana. Itu kan menjadi sebuah ketakutan orang yang mungkin butuh mau melakukan pinjaman akhirnya nggak jadi. Tetapi kan pasti kan ada regulasinya. Saya kira seluruh orang akan mau membayar kalau dia punya hutang sih. Dan kedua yang saya tanyakan adalah apakah di fintech ini itu legal? Kalau setahu saya kalau kita pinjam ke bank ataupun apapun itu kan menurut undang-undang itu kan harus menagih ke orang yang bersangkutan. Nah, apakah di fintech ini memang dibolehkan khusus di fintech atau yang melakukan ini sebuah fintech ilegal atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih tadi dengan Mas Anis. Begitu Bapak untuk pertanyaannya. Silakan mungkin langsung dapat dijawab. Sedikit lah kalau soal teknis ini Pak Dr. Iwan mau atau Bu Shirley lah. Jadi gini, kalau secara umumnya sih yang namanya peminjam, orang yang utang ya pasti tagihnya ke yang meminjamkan, itu kan secara bahasa umumnya lah. Cuman kalau udah niatnya memang udah nggak jelas, tadi saya sampaikan untuk maksa orang kadang-kadang dengan segala cara itu sebenarnya udah masuk pidana. Justru bisa berbalik kepada kalau kita laporkan secara undang-undang ITE itu seharusnya yang memanfaatkan teknologi misalnya memaksa membayar tapi dengan cara yang nggak bagus itu bisa dituntut balik seharusnya. Itu harusnya hak kita bisa kita manfaatin. Itu Mas Anis. Pak Irwan mungkin ada. Silakan Dr. Irwan, ada tambahannya? Jadi pendanaan fintech lending itu ada dasar hukumnya. Jadi ada POJK, Peraturan OJK nomor 77 tahun 2016 ya. Jadi ada aturan legalnya. Tapi memang ini sedang dalam proses untuk revisi ya. Sependek pengetahuan saya saat ini mereka dalam proses untuk merevisi karena ada beberapa hal yang mungkin perlu ditambahkan dan juga mungkin perlu direvisi. Terus kemudian kalau tadi saya sampaikan, kalau itu fintech yang terdaftar di OJK, ya kan? Rule-nya OJK itu adalah bahwa mereka hanya bisa mengakses 3 hal tadi, yang mikrofon, kamera, dan location, ya kan? Nah, mereka nggak boleh mengakses selain 3 itu, ya misalnya image ya, kemudian storage ya, kontak ya apalagi gitu, ya. Tetapi yang seperti itu yang dilakukan oleh fintech yang
ilegal gitu ya. Jadi saya sampaikan mahasiswa saya tadi yang itu saya panggil gitu, kamu pinjemnya di mana toh itu? Wah ini Pak, wah kamu itu mahasiswa ya kan, masa nggak tahu mana yang itu berizin dan tidak kan gitu ya, dan terusnya ya. Jadi penting sekali untuk kita memahami mana yang itu fintech yang legal dan mana yang tidak legal kan gitu ya. Pastikan bahwa Anda memang jika memang memerlukan pinjaman ya, itu pinjamnya adalah di fintech yang legal kan gitu ya. Jadi itu terus kemudian terkait dengan ya apa namanya ya, memang tadi ya sampaikan Mbak Sherly juga ya kan. Jadi kita harus mengukur ya sebenarnya kapasitas kita itu seberapa sih kan gitu ya kan. Jadi kalau kita mau pinjem ya kita pastikan ya kita memang akan mampu untuk mengembalikan itu kan gitu ya. Jadi itu penting sekali untuk bagi pembelajaran bagi kita semua kan gitu ya. Saya termasuk orang yang risk averse juga ya. Saya termasuk orang yang bukan tipikal yang risk lover ya. Jadi saya pun cenderung sangat hati-hati untuk investasi kan gitu ya. Di dalam benak saya itu kalau sudah ada tawaran investasi dengan return yang kurang masuk akal, saya mesti tidak akan mau ya, karena itu ya abnormal kan gitu ya. Dan sesuatu yang abnormal itu tidak logis kan gitu ya. Jadi apa namanya betul ya, kewaspadaan kita itu memang penting untuk saat ini ya, dan juga kedepannya lah nanti ya. Jadi sambil menunggu semuanya settle ya dari sisi code of conduct oleh asosiasi dan OJK ya, kita juga tetap harus waspada terkait ya. Jadi kalau itu legal ya, fintechnya legal, itu asosiasi dan OJK sudah membuat code of conduct-nya untuk penagihan, untuk kemudian dan seterusnya lah. Mereka membuat pengaturan yang itu sudah prudent dan itu tidak melanggar terkait dengan perlindungan konsumen ya. Itu kira-kira tambahan dari saya. Oke, baik, terima kasih. Begitu jawabannya, kita berikan tepuk tangan untuk Dr. Irwan. Kali ini mungkin Ibu Sherly secara online akan menambahkan atau tidak? Iya. Ya, silakan Ibu. Sebenarnya karena yang penting adalah harus carinya kalau mau pinjaman lebih pilih mana gitu ya. Ya pilih tentu kalau bisa ya pinjaman yang sudah di bawah OJK gitu ya teman-teman, pinjamannya di bank yang memang sudah aturan hukumnya jelas. Kalau pinjol sendiri karena termasuk industri yang lebih mudah daripada perbankan, secara peraturan memang lagi proses terus-menerus diperbaiki. Tapi untuk proses penagihan tentu ada code of conduct-nya. Setuju dengan Pak Irwan bahwa teman-teman kalau sampai si pinjol itu ilegal itu mungkin mempermalukan ya, mungkin share lewat kontak-kontaknya teman-teman, dipermalukan si peminjam tersebut, atau mungkin ada ancaman yang sifatnya fisik kepada keluarga atau sampai kepada yang peminjam, itu sebenarnya sudah menjadi bahan untuk bisa diadukan ke dalam OJK. Itu tinggal adukan aja ke OJK 157 ya, seingat saya OJK, pengaduan OJK 157. Lalu teman-teman juga mungkin kalau ada pengaduan dari teman-teman ya, dari para staff dari Kemenkominfo ini juga bisa turun tangan ya Pak ya, untuk membantu untuk bisa juga segera agar pinjol-pinjol nakal ini bisa segera dicabut dari, kalaupun pinjol yang ilegal ini dicabut izinnya, untuk yang pinjol-pinjol yang ilegal ini sudah dilarang lagi gitu, untuk bisa teman-teman bisa cek, diblokir mungkin dari segi Kemenkominfo-nya. Tapi dari kita sendiri sebagai pengguna, tentu industri ini memang industri yang masih baru. Jadi kita juga tidak, ekspektasi kita juga mungkin nggak bisa lah ya, harus 100% semuanya harus dilindungi dulu, ideal dulu, baru kita bisa lebih aman. Kita juga sebagai pengguna, sebagai peminjam, sebagai investor tentu juga harus melakukan bagian kita, membaca setiap syarat ketentuannya itu aja dulu. Membaca setiap syarat ketentuannya dengan detail. Kalau misalnya dirasa teman-teman, oh ini kayaknya nggak aman, ini kayaknya nggak logis, oh ini kayaknya ini nggak ilegal, maka cross check Google gitu, atau mungkin cek lagi browsing ke OJK, ini udah masuk belum ke dalam fintech yang legal, ini termasuk nggak yang ke dalam fintech yang ilegal. Itu cek dari situ aja dulu, atau teman-teman cek ada di review-reviewnya yang mungkin negatif. Ketika udah semakin banyak konfirmasi yang bikin teman-teman sudah semakin tidak aman gitu, udah nggak perlu diterusin lagi.
Itu nggak usah dicoba-coba lagi, nggak usah spekulasi, udah tutup aja, nggak usah. Teman-teman lebih baik cari alternatif yang lain, misalnya cari tambahan penghasilan atau mungkin cari bantuan dari teman-teman atau dari keluarga gitu ya. Itu akan jauh lebih bukan pinjol ataupun juga fintech ini bukan menjadi solusi jangka pendek ya, bukan, tapi bisa jadi membuat teman-teman justru terjerat ke dalam lubang yang lebih besar. Oke, begitu Ibu Sherly, terima kasih untuk jawabannya. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Sherly. Rekan-rekan, kita ada satu pertanyaan terakhir tadi untuk yang paling depan. Silakan Mas, boleh dengan Mas siapa dan dari mana? Oke, saya Chris dari Solo ya. Gini Pak, ini nggak tahu saya yang bisa jawab, Pak Eko atau Pak Irwan ya. Nanti Mbak Sherly juga boleh. Selama ini kan kita pinjam itu ya, apalagi sekarang pinjaman online walaupun banyak yang legal, tapi kita sebagai konsumen kan bisa sekali pinjam langsung ke. Terima kasih. Terima kasih Mas untuk pertanyaannya, dan kita ketahui barusan untuk pertanyaan adalah jika terjadi kita bisa meminjam di pinjaman online itu lebih dari satu, begitu yang dimaksudkan mungkin 10 contohnya, itu seperti apa Pak? Kemudian menyikapinya, apakah akan terus menerus seperti ini dan bagaimana? Silakan, monggo, mungkin Dr. Irwan. Terima kasih. Jadi yang saya sampaikan tadi, jadi otoritas dan asosiasi itu sekarang sedang mereka bekerja keras untuk membuat model itu BI checking tapi untuk fintech ya. Jadi dan saya kira kami juga mendorong bahwa itu terkoneksi juga dengan BI checking kan gitu ya. Jadi nanti ya kita bisa tahu nih ya kan si debitur itu sudah sedang outstanding memiliki pinjaman di mana, entah itu di bank, entah itu di fintech dan seterusnya, dan di fintech itu mana saja gitu sudah tahu. Jadi itu akan memudahkan dalam proses assessment terhadap risiko dari si calon debitur itu ya. Jadi itu ya, mudah-mudahan kita tunggu aja biar segera ya mereka memiliki sistem yang bagus untuk melakukan checking. Dan kalau seperti itu tidak akan ada lagi yang sampai dengan banyak sekali Mas ya. Jadi itu akan membuat juga para fintech itu menjadi lebih prudent dalam menyalurkan lending dan bisa mendeteksi mana saja yang itu berpotensi moral hazard dari awal ya. Jadi akan membuat ini menjadi lebih bagus lagi. Ya, saya kira itu Mas. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk kesempatan kali ini. Sudah 3 penanya yang memberikan pertanyaannya dan dijawab langsung oleh narasumber, dan berikutnya kali ini saudara dan juga rekan yang tergabung, kita boleh untuk kepada narasumber kembali memberikan closing statementnya untuk seluruh rekan-rekan yang tergabung juga melalui tema kita kali ini, makin kenal ekonomi digital dengan fintech pendanaan yang aman. Kita awali boleh dari Mbak Sherly, silakan Mbak Sherly. Secara singkat saja Mbak Sherly. Ya, terima kasih buat kesempatannya teman-teman ya. Ketika teman-teman menggunakan, balik lagi pesan saya bahwa fintech ini sebenarnya sebuah alat ya. Alatnya tergantung kembali lagi ke kita sebagai penggunanya. Kalau teman-teman menggunakannya dengan bijak, ini akan membantu banget teman-teman mungkin untuk mencapai tujuan keuangan, meningkatkan taraf hidup kita, mempermudah kita untuk transaksi keuangan, bahkan juga untuk UMKM bisa naik kelas gitu. Tapi buat teman-teman yang mungkin tidak bisa mempergunakan dengan bijaksana, tidak mengerti caranya, harus mungkin teman-teman bisa jadi terjebak ke dalam pinjaman online dan lain sebagainya. Karena itu perlu terus belajar, perlu terus meningkatkan literasi keuangan teman-teman, dan silakan kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan juga, Finansialku sangat-sangat terbuka, teman-teman tinggal cek ke aplikasi, di situ bisa konsultasi dengan para perencanaan keuangan Finansialku yang sudah tersertifikasi. Oke, begitu. Terima kasih Ibu Sherly. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Sherly, rekan-rekan, dan berikutnya Dr. Irwan Trinugroho. Silakan untuk memberikan closing statement-nya. Jadi yang pertama ya, prudensialitas itu penting, baik dari sisi dari sisi si calon potensial borrower, dari sisi kita mungkin peminjam, atau dari sisi yang membutuhkan dana dan juga orang yang akan menginvestasikan dananya. Itu penting sekali untuk melakukan prudensialitas ya, dari hal yang terkecil tadi sudah disampaikan oleh Mbak Sherly, baca term and condition-nya kan gitu. Itu hal yang paling mudah ya, tapi kadang diabaikan orang kan gitu ya kan.
ya, terus kemudian melakukan berbagai macam pencarian kan. Riset itu bukan harus sesuatu yang besar kan. Riset itu ya teman-teman mencari banyak informasi itu namanya riset kan gitu ya. Jadi sebelum melakukan decision, sebelum melakukan membuat keputusan ya, entah itu keputusan untuk menginvestasikan dananya atau meminjam dana ya, itu pastikan bahwa teman-teman sudah melakukan riset sebelumnya kan gitu. Terus kemudian yang kedua, kembali ke basis dari teori ekonomi yang paling basic kan gitu, bahwa kalau kita menggunakan keuangan itu untuk sifatnya yang produktif ya, itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kan gitu. Tapi kalau kita menggunakan itu untuk sifatnya yang konsumtif ya, bisa jadi itu akan degraded ya ekonomi, entah itu individual, entah itu agregat secara nasional. Nah, itu mungkin kira-kira dari saya. Baik, terima kasih Dr. Irwan. Dan kemudian yang terakhir, saya persilakan yang terhormat Bapak Eko Slamet Rianto. Terima kasih Mas Irwan. Jadi kegiatan ini memang kita maksudkan untuk membantu program fintech ini semakin banyak dikenal masyarakat, itu Pak Irwan terutama. Jadi mohon para peserta yang berkenan mengikuti kegiatan ini, baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir secara online, bisa membantu untuk mengamplifikasi lagi kegiatan ini. Ini adalah ilmu yang bermanfaat, ini adalah informasi yang berguna bagi semua orang. Mohon setelah kegiatan ini jangan berhenti di sini, bisa teman-teman semua sampaikan lagi kepada temannya lagi melalui medsos, melalui platform-platform yang bisa teman-teman manfaatkan, sehingga informasi penting ini, informasi yang bermanfaat ini bisa teramplifikasi lagi dan lebih banyak lagi yang tahu, sehingga tidak akan ada lagi pinjol yang bermasalah kalau mereka tahu, kalau mereka waspada. Itu terima kasih.